gangguan tetap saya abaikan aja dulu. Iya, perwujudannya gunung bugis. Akhirnya saya keluar darah. Dan berat banget dari situ. Mana pengen muntah. Jadi jangan sembarangan Jangan narik. sembarangan tarik aja. Kalau sekilas tuh kayak kujang. Kita juga trauma juga. Logika enggak gitu, kita mau buka tapi itu terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Waduh, mungkin bosan ya teman-teman ya, ketemu lagi dengan saya. Nah, dan Ki Romo. Semoga enggak. Ya kan? Semoga enggak lah, jangan sampai bosan lah. Kita cuma ngobrol, bercerita tentang pengalaman, kita korek pengalaman-pengalamannya dari Ki Romo Eko sendiri, istilahnya, yang mungkin bisa menjadi inspirasi teman-teman supaya tidak istilahnya tersesat. Karena apa, setiap pengalaman seseorang itu pasti akan punya nilai tersendiri. Walaupun itu pengalaman pahit, manis, segala macam bisa kita ambil, tapi kita simpan, enggak kita buang. Masalahnya bukan kita ngambil yang baik-baik saja, yang buruk pun suatu saat kita akan mengalami, ya bisa kita simpan. Oh iya, cara menyelesaikan masalahnya seperti ini. Mungkin seperti itu. Nah, kita lanjut tadi Ki Romo yang sesi yang tadi kita lanjutkan tentang keberagaman yang kita bahas tadi ya. Itu mangga, oke, kita lanjutkan lagi Ki Romo. Nah, tadi aku ada sedikit dapat ide juga dari Mas Didi. Sebetulnya kalau kita melihat perspektif lagi dalam konteks sebetulnya kembali tidak ada yang sia-sia yang diberikan sama Allah. Ya. Semua yang ada ini pasti semua dari Allah. Setuju nggak? Betul, setuju sekali. Kayak tadi. Kebaikan, kita ngomongin analoginya gini, kebaikan dan keburukan. Dalam perspektif itu tidak ada yang jelek. Ya. Tidak ada yang jelek. Karena apa? Ketika kita bisa menemukan, sebetulnya ini kan untuk mengisi kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ya. Misalnya contoh, misalnya, mohon maaf ya, ujiannya lagi dikasih kelancaran, tapi dalam perspektif itu, apakah itu bukan ujian? Ujian, buat kita ujian. Karena semua yang kita lakukan adalah ujian. Ujiannya mungkin untuk bisa mengelola diri, namanya mengelola diri, mengelola emosi, dan kehidupan kita menjadi yang lebih baik. Ketika kesempitan, ya sebenarnya ujian. Ya memang ujian. Iya, tapi ada nilai-nilai yang luar biasa. Tidak bisa kita tinggalkan, tidak bisa kita buang begitu saja. Gitu. Setiap orang punya nilainya masing-masing. Energi itu, energi itu kan ketika kita bisa mengelolanya, kalau bahasanya kita bisa menemukan hikmahnya, menjadi pribadi kita yang luar biasa. Ya kan bahasa kan gini Ki Romo, punten ya, sepengetahuan saya ini, kita diciptakan dari alam. Alam juga bagian dari kita. Kita pun begitu sebaliknya, kita juga bagian dari alam. Makanya ada orang pinter mengatakan bahwa alam ini adalah makro. Nah, kan? Nah, dalam diri kita ini adalah mikro. Ya kan? Di dalam alam ada sebuah keburukan. Tapi nilai persepsinya keburukan itu bisa menjadi bermanfaat ataupun tidak. Tinggal kita mengolahnya segala macam. Kan gitu kan? Makanya disebut ada istilah yang menyatakan bahwa makrokosmo dan mikrokosmo dalam diri kita. Jagat besar, jagat kecil. Kalau itu diolah lagi bagaimana? Dalam lagi tuh. Iya. Yang kita tahu kan seperti itu kan. Makanya kita jangan pernah melupakan, kita diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah, bahwa dalam diri kita itu tujuannya cuma satu, beribadah. Beribadah itu seperti apa? Bukan beribadah istilahnya kita makan sholat, kita zikir, enggak seperti itu. Bahasa kasar jengking. Ya, istilahnya kan enggak sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi ibadah mungkin bagi saya sholat itu adalah kebutuhan, bukan kewajiban. Setuju bukan, saya kebutuhan. Karena apa? Saya butuh. Ibarat kata fisik saya setiap hari butuh makan.
badan saya pun butuh makan. Vitamin. Gitu loh. Ininya gitu. Kalau orang yang cuma menjalankan kewajiban sebagai apa? Menjalankan ibadah yang diperintahkan sebagai kewajiban, suatu saat juga pasti akan ditinggalkan. Iya. Kan gitu. Karena sebetulnya sejatinya Allah pencipta kita nggak butuh ibadah kita. Ya, Kita yang butuh butuh. ibadah itu kepada Allah. Iya. Nah itulah persepsi itulah yang harus kita terapkan. Bukan berarti istilahnya ibadah, istilahnya bahasanya yang mungkin kemarin-kemarin saya ceritakan. Saya sudah istiqomah kok sholatnya, tapi kenapa saya dikasih ujian? Ada yang berkata seperti itu, Romo? Ada begitu? Ada. Wah iya. Gitu kan. Ada yang mengatakan seperti itu. Saya udah ini. Bahkan saya menyekolahkan anak, saya menitipkan ke pesantren. Kenapa Allah menguji itu? Kenapa anak saya melakukan hal-hal? Nah itulah di situ. Jika kita menjalankan sebuah kebaikan dengan persepsi yang salah, itu kita juga sudah tersesat. Itu gawat itu mas. Wah itu luar biasa. Itu gawat itu kan. Bukan ini lagi. Kalau mau dibuka gawat itu. Ya karena bahasanya kan Kasihan. luar biasa. Ini belajar itu dari mana kan gitu. Namanya kehidupan. Kita harus tahu. Yang tadi Ki Romo sampaikan bahwa yang namanya kita sedang di atas atau berkelimang harta, berkelimang dengan segala macam itu kan ujian juga kan gitu. Begitu juga sama dengan ibadah kita gitu. Jangan pernah merasa bangga dengan ibadah kita. Karena apa? Belum tentu ibadah kita itu diterima oleh Allah. Karena yang berhak itu hanya Allah menuntut. Iya. Gitu. Nah sekarang juga ramai itu mas. Kita bisa diskusikan ini. Kita harus membela agama Allah. Ya. Allah harus kita ini. Ya emang kita siapa? Mohon maaf ya. Kita ini siapa? Sehebat apa kita? Allah kok kita bela? Iya. Sekarang mah Allah nggak butuh dibela. Justru kita butuh dibela oleh Allah. Karena itu kan sesuatu yang mendasar banget dalam konteks berpikir. Emang kita siapa Allah perlu dibela? Nah, katanya Allah Maha Kuat. Allah itu nggak perlu dibela. Kita yang harus memahami dalam konteks seberapa kita sebagai menemukan bahwa bisa menghancurkan kesombongan kita. Kalau ngomong gitu kan soalnya kita misalnya sombong mas. Oh, luar biasa. Sombong itu mas. Iya. Sedangkan Allah mengajarkan kita untuk tidak boleh sombong. Sombong. Mungkin Rasulullah dengan dalil-dalil dan hadis-hadis yang pernah diceritakan oleh beberapa orang kan nggak seperti itu. Yang cerita apa namanya, banyaklah cerita-cerita yang luar biasa ketika Rasulullah diudahin. Apa dia marah? Tidak marah. Malah merangkul. Iya. Rasulullah sangat dirangkul orang-orang yang jahat sama dia. Iya. Gitu. Iya. Betapa mulianya. Iya. Gitu. Karena semua kalau kita kembali lagi, yang kita yakini semua itu ciptaan Allah. Masing-masing punya tugasnya masing-masing. Iya. Misalnya jin diciptakan oleh Allah untuk menggoda manusia. Menggoda manusia, padahal bukan. Iya. Awalnya jin diciptakan untuk beribadah. Beribadah. Ya, kan? Ya itu katanya kan itu malaikat. Iya. Yang agak apa namanya saya melawan lah, ya tidak mau menerima manusia sebagai yang iya, karena mungkin ya itulah jin saja yang diciptakan dari api ya. Iya. Dari api itu aja kalau udah merasa sombong luar biasa. Iya. Makanya terlepas itu. Nah kita manusia diciptakan dari beberapa elemen, tanah, air dan segala macam. Kenapa kita harus melebihi itu? Semua diciptakan Allah untuk beribadah kepada Allah. Iya. Ini kan gitu. Alam semua, tanaman semua. Betul. Gitu. Iya. Pak, pernah dengar cerita bagaimana ketika kita memelihara tanaman? Iya. Kita ajak ngobrol, kita halus-halus. Ya. Tanaman itu tumbuh subur, berbuah lebat. Itu. Nah itu yang diberikan oleh mereka gitu kan. Berarti kan tanaman itu bisa menangkap energi. Iya. Bisa ngobrol mungkin, walaupun mungkin kita manusia tidak bisa mendengar ucapan mereka. Gitu. Tapi Allah pasti tahu. Nah, gitu. Ya kayak yang udah pernah ada kita nonton di berita ada penelitian bagaimana air orang Jepang meneliti loh. Iya. Yang satu didiemin aja, yang satu dimaki-maki, yang satu dikirimin doa. Iya. Ya. Kan ada tuh penelitiannya. Iya, betul. Itu, kan itu energi yang kita yakin
energi itu ada, cuma kita nggak bisa nggak tahu ya bisa mengingat apa tadi kan Allah itu menciptakan sesuatu yang sebenarnya kita bisa berkomunikasi dengan Iya. menangkap energi itu. Ya, kita bisa menangkap energi Mas Didi baik, Iya. Mas Didi bisa menangkap energi saya yang jelek. Iya. Bisa menangkap. Saling gitu ya. Kan semuanya lagi, semua kuciptakan hanya untuk menyembah kepada Aku. Iya. Beribadah kan banyak cara Mas. Gitu. Ya, walaupun memang istilahnya dalam hukum Islam itu kan kita ada beberapa yang sudah dikolokkan seperti itu. Cuman kan kita harus tahu bahwa semua makhluk yang diciptakan Allah itu untuk beribadah. Istilahnya. Makanya kan kita kadang-kadang menyalahkan iblis seperti ini. Iblis itu dulu pernah menjadi seorang malaikat dan pemimpin malaikat kan begitu. Mereka senior ya? Iya, kan mereka sudah. Nah kita sekarang itu perlahan-lahan sudah menjadi kadernya setan, ya kan? Ya, tadi ada orang berpuasa, istilahnya cuma mengantar orang, mungkin istrinya atau mungkin suami yang berpuasa, istrinya sedang tidak puasa karena berhalangan, membelikan makan ke warung, pulang dicap, kamu nggak puasa. Iya. Kan nggak boleh seperti itu. Kan nggak boleh. Kita itu kan nggak boleh berprasangka, Mas. Iya. Berprasangka buruk kan nggak boleh. Iya. Semuanya berprasangka baik. Iya. Betul. Kita bisa nggak boleh menjustifikasi orang. Apa hak kita? Itu Nggak boleh. hanya Allah semua kok. Iya. Kalau kita memahami yang namanya kehidupan, kalau kita tahu bahwa kita ini ya sama-sama, yang istilahnya hina lah, Hina semua. hina semua. Kita mencari semuanya ditugaskan untuk mencari berkatnya Allah. Gitu. Iya. Minta keridhaan Allah. Iya. Intinya kan Betul. ya mudah-mudahan kita tidak masih bisa menjaga itulah. Insya Allah kita. Kedepannya itu supaya kita bisa istilahnya lebih bermanfaat, lebih baik dari sisi batin maupun zahir kita dengan perilaku kita. Yang tugasnya kita sebagai makhluknya Allah kan menjadi berkat, menjadi manfaat buat makhluk-makhluk yang lain. Iya. Betul. Urip iku urup. Bahasa Jawa. Itu kan filosofi Jawanya. ajaran Kanjeng Sunan kali itu. Yeah. Urip iku urup apa? Hidup itu harus bermanfaat. Jadi berkat itu kan ajaran Kanjeng Sunan mengambil dari kitab Al-Quran. Gitu kan, gitu. Ketika kita terjemahkan banyak sekali. Ya, luas maknanya luas. Kalau kita mau belajar kejawaan kita misalnya sebagai orang Jawa, kejawaan 10 perintahnya Kanjeng Sunan Kalijogo luar biasa. Ya. Urip itu memuliakan alam, sangat bawono itu banyak. Saya kurang begitu, nanti kita bisa buka lagi tentang bab yang itu ya. Ya, nanti bisa kita ini kan lagi. Intinya sekarang mah, nah kita kembali lagi nih teman-teman, coba kita korek. Dari tadi kan kita mengkaji rasa kita sebagai seorang manusia, seorang apa ya, makhluk yang diciptakan untuk beribadah. Nah, sekarang kita lebih ke pribadi. Yang tadi saya bilang, pengalaman spiritual. Mungkin kadang-kadang kan yang laku sampai sekarang ini, kita selipkan dikit aja. Yang laku itu kan kadang-kadang konten-konten yang atau yang nyinggung-nyinggung dengan pengalaman gaib. Mungkin dikejutkan sosok ini, sosok itu, atau mungkin ada orang yang sedang beribadah atau sedang zikir wirid sampai berjam-jam, tiba-tiba apa bertafakur, tiba-tiba datang sosok yang entah kita tahu apakah itu perwujudan atau itu benar kan gitu. Itu banyak yang ini. Nah, karena berhubung kita itu podcast, jadi cuma cerita, gitu ya. Saya cuma pengen tahu, Kiromo Eko pernah nggak mengalami pengalaman yang seperti itu? Ya, kalau boleh sedikit saya pernah mengalami, Mas. Ya. Itu luar biasa perjalanan saya dalam hal yang gitu ya. Itu nggak tahu ya. Guru saya mengajarkan supaya ya sudah jangan apa ya istilahnya, gak usah diingat, dimaafkan sudah, gak usah diingat. Saya pernah punya pengalaman yang membuka saya, mata saya tuh dunia gaib itu benar-benar, makanya kita suruh mengimani ya. Iya, betul. Islam kan diajarin itu. Iya. Saya pernah punya workshop, Mas, lumayan besar. Di lingkungan segitu waktu saya bangun orang bilang mau bikin pabrik. Kebetulan saya punya workshop interior waktu itu. Saya bangun workshop itu, Mas Didi boleh percaya boleh enggak, selama setahun itu enggak ada tamu, Mas.
Serius? Nggak ada tamu. Ya Allah. Pekerjaan tuh nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Jadi yang datang tuh teman yang sudah gitu nggak ada tamu. Ya istilahnya sudah ini ya. Iya. Ada satu pengalaman yang luar biasa gitu. Saya bikin workshop itu saya kasih pagar besi. Saya kasih warna ngejreng mas, warna oranye. Iya. Warna favorit saya gitu. Karena buat saya itu energi banget itu, seger gitu kan. Ya. Saudara saya mau datang sama anak istrinya, sama mertuanya, ibu mertuanya, mau datang. Zaman sekarang kan sudah ada Sherlock, Ya. Google Map. Google Map di depan gerbang itu, gerbang workshop saya Sherlock, cetek. Sudah gitu. Kan kebetulan rumah saya juga dekat situ ya. Saudara saya datang ngikutin map itu. Map. Kebetulan itu ada kayak ada semacam workshop saya gitu, sambil situ kayak ada pertigaan jalan gitu. Dia sudah di depan workshop di titik yang saya kasih. Iya. Dia bilang nggak kelihatan. Workshop saya itu tidak kelihatan. Tapi ceritanya nanti itu di belakang itu terakhiran. Itu dia nggak tahu, dia telepon saya lagi. Di mas, di mana mas? Aku udah di titik yang awakmu kirim. Dia di situ. Pagar warnanya orange. Ternyata gede kok. Kau aku malah jalan lagi ke yang pertigaan ini. Oh salah. Terus sekarang malah aku keluar lagi dari jalan itu. Padahal itu jalan-jalan besar. Aku keluar lagi, keluar dari situ. Sekarang aku lewatin danau dia bilang. Malah balik aku bilang. Ya sudah, jenengan putar balik lagi. Tak jemput di situ di danau tadi. Tak jemput di danau. Nah, ikutin saya tuh ke workshop. Di tempat itu saya buka pagar gitu ya, masuk ke parkiran, mobil dia masuk. Terus dia bilang, Mas, aku masuk telepon awakmu mau ini loh mas. Di depan pagar, di depan gerbang. Gak ketok mas. Ya Allah. Nggak kelihatan. Ada apa? Gitu ya. Itu makanya saya bilang, subhanallah, itu kan. Dunia itu gitu, kayak gitu-gitu ada gitu. Dan yang lebih itu lagi, saya sakit mas. Selama setahun tuh sakit. Keluar masuk rumah sakit. Tapi ketika saya masuk ke rumah sakit, ke dokter, Bapak nggak apa, Bapak sehat. Makeup mediknya normal semua. Normal semua, sehat semua. Tapi saya merasa sakit. Sampai satu fase saya nggak kuat tuh sakit, sampai saya minta painkiller. Dokter tuh sampai pernah saya marahin, bentak-bentak tuh sakit. Kasih painkiller aja. Tapi nggak ada apa-apa. Tapi alhamdulillahnya, subhanallah gitu. Ya. Di satu perjalanan saya ketemu obatnya. Ya. Gitu. Nah itu ketika dibuka, ya Allah bisa. Ya itu lah dunia itu tadi. Oh ya, berarti ada yang non medis gitu. dalam tanda kutip non medis. Saya sampai ya saya berobat. Saya berobat. Saksinya kameramen itu. Saya 7 minggu berturut-turut tidak boleh putus. Saya berobat dari Bogor ke Bandung. 7 minggu nggak boleh. Alhamdulillah sehat. Dan saya dibuka ya. Ini tapi dibilang udah jangan dipikirin. Ya. Jangan dibalas, jangan dibiarin. Yang ketika tempat itu diobatin mas. Ini saya kalau cerita orang lain saya nggak akan percaya gitu. Oh, bahasa sekarang, dalam konteks bahasa sekarang mungkin di ruqyah tempatnya. Tempatnya di ruqyah lah, bahasa sekarang di ruqyah. Iya. Itu kalau saya nggak sendiri saya nggak akan percaya. Orang bilang kita bohong. Mas Didi tahu plafon gipsum kan? Iya. Yang ada lampu RM-nya, Iya. yang panjang besar yang semeteran itu. Mas Didi pernah lihat nggak plafon itu begini? Belum pernah. Saya ngelihat itu mas, masya Allah. Gimana ceritanya, gempa nggak ada. Lampu plafon dan lampu itu begini mas. Ketika di ruqyah kita bareng-bareng sama abah saya goyang. Di plafon itu kayak orang berlari. Atapnya kan atap sekarang sepandek itu berisik mas. Luar biasa, ini Oppo gitu kan. Iya. Yang lebih itu lagi malah itu cuma di tempat itu aja, di tempat kita aja, di area workshop saya. Saya kan ada pintu samping yang biasa mobil truk saya masuk. Iya.
keluar masuk ngambil barang jadi kita bawa bahan baku ke situ lah. Itu mas, udah kayak angin ribut mas. Buang cuma di kita doang. Berarti selama ini berarti benar ada yang yolim. Ya kalau ulama bisa, semua kan semua izin Allah gitu. Saya cuma dalam mencoba belajar menemukan hikmahnya opo. Introspeksi diri saya sendiri, gitu opo. Gitu. Karena saya nggak mau terjebak dalam perspektif yang jelek gitu. Semua izin Allah, Allah pasti ngasih saya pasti ada tujuan yang baik gitu. Cuma saya lebih hati-hati yang poin gitu kan. Yang lebih lucunya tadi bab yang tadi sampai setahun nggak ada tamu, nggak ada customer datang. Bayang mas, karyawan saya banyak. Dari gitu. Ketika abah saya dari Bandung datang, pertanyaan beliau apa? Mas, di sini ada peternakan ayam ya? Masih gitu. Peternakan ayam gimana? Bos, tengah kotak begini, saya bilang ini perumahan itu kampung-kampung. Ini kayak ada peternakan ayam. Bah, di sini cuma ada peliharaan ayam satu, itu punya supir saya gitu. Ayam jago. Oh enggak mas, ini tai ayam ribuan. Enggak ada bah, enggak ada ayam. Saya bilang peternakan enggak ada. Bau banget mas ini mas. Bau banget, makanya orang nggak mau datang karena bau banget. Saya bingung. Ya. Nah, yang saya mau ya, perspektifnya Mas Didi bagaimana? Ya itu Pak, kalau saya sebut mungkin dalam perspektif keilmuan batin. Kalau yang tenar aja sekarang itu ada yang bermain sihir. Itu aja lah. Kalau kita kupas yang Jawa nanti repot urusan. Nah, cuma itu bukan cerita orang, saya sendiri mengalami ya. Iki opo tuh udah. Masya Allah perjalanan itu. Berarti luar biasa. Hikmahnya mungkin kita bisa berpikir ternyata ya ada beberapa bahasa atau ucapan yang harus kita jaga. Mungkin. Iya. Kadang-kadang juga gini. Opo ya, masih banyak kita dalam berbisnis bekerja itu yang dicari hanya materi, keuntungan. Cobalah dalam bekerja. Kalau saya pribadi ya, alhamdulillah insya Allah gitu ya, saya jaga. Saya bekerja munafik lah kalau saya bilang saya tidak mencari untung. Iya. Munafik ya. Tapi kan bukan berarti harus untung. Saya dalam bekerja, saya selalu bilang, karya. Saya membuat karya. Dengan ini, itu jalan saya beribadah. Gitu ya. Ya kadang-kadang karya saya berhasil, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang ada orang suka, enggak. Itu perjalanan saja. Gitu. Iya. Tapi saya dalam hati saya niatin, saya buat karya. Ketika saya berkarya, kan ada energi tuh, ada ada happiness, ada goal, ada yang pengen berarti. Hasilnya itu. Ketika kita berkarya, insya Allah kita pengen puas tuh. Iya. Gitu kan? Ada kepuasan tersendiri. Nah dari situ, insya Allah berkat Allah akan datang. Ketika saya berkarya, orang puas. Ketika orang puas, orang akan dengan senang hati memberikan rezekinya. Oh, ini kok lu bayar segini atau apa gitu. Ya kalau bahasa mungkin kalau di restoran atau apa, ketika dia seneng ada tip. Itu mas. Dapat tip. Itu. Iya. Ketika dapat tip itu energinya luar biasa mas. Iya. Karena membuat orang, ketika orang mau tip, kenapa? Orang seneng kan? Orang puas. Orang senang. Nah, dari senang itu akan memberikan sebuah apresiasi. Energinya kan luar biasa. Iya. Ketika membuat orang lain senang, kita senang. Ketika kita senang, akan jadi banyak berkah. Energi yang orang lain tadi kasih, itu kita salurkan lagi mas. Ke siapa? Ke tim saya, ke tim kerja. Ini loh matenun ya, karya kamu mbak. Ada kebahagiaan bersama. Ini istilahnya kita berbagi kebersamaan, berbagi kebahagiaan dengan rekan-rekan. Jadi teman bahagia ya harus kita bagi. Kalau teman susah ya harusnya ada yang mau menerima kesusahan itu gitu kan. Jadi gitu. Saya juga nggak pungkiri, saya juga beberapa kali gagal dalam mengerjakan karya. Tapi kalau dalam perspektif kekaryaan saya nggak bisa berkarya sendiri tadi. Gitu. Iya. Ada banyak faktor. Gitu. Ya, tapi saya coba perbaiki semua yang gagal-gagal tadi, gitu. Dengan segala konsekuensinya, gitu.
Ya, istilahnya oh iya, kegagalan dari mana? Kita Iya, coba kita evaluasi. pelajarin, evaluasi supaya kita menjadi yang lebih baik. Lebih baik. Lebih baik. Efek yang jelek itu Hmm. kita perbaiki. Ya, itu aja. Setuju Karena- saya. Buat saya sebetulnya kalau kita tarik lagi gitu, kita berkarya, kita melayani klien saya misalnya. Sebetulnya yang saya lihat, insya Allah gitu ya, belajarnya, saya nggak ngeliat Mas Didi sebagai klien saya. Saya ngeliat Mas Didi sebagai perspektif ya. Mas Didi itu ada Tuhan. Karena Mas Didi ciptaan Tuhan saya gitu. Esensinya dari Tuhan. Walaupun Tuhan. esensinya tidak ada setengah-setengahnya aja, walaupun Iya. setengah, sepersekian Iya. gitu. Cuma saya melihat Mas Didi adalah ada Tuhan saya di situ. Saya melayani sebisa saya. Gitu. Kalau hampir semuanya mengalami hal seperti itu, insya Allah kita itu hidup lebih luar biasa. Lebih enjoy, lebih Iya. happy, lebih bahagia. Insya Allah kita nggak ada prasangka buruk sama orang gitu. Iya. Karena itu yang diajarkan Kanjeng Rasul. Ya, Nggak betul. boleh berprasangka buruk. Kita selalu berprasangka baik, Iya, husnudon, iya, gitu kan itu. betul. Gitu. Nah, dari situlah kita bisa tahu, ya kan, mungkin pembelajarannya banyak yang kita dari hasil obrolan ini, gitu kan. Insya Allah semoga. Ya, kita mungkin ada tambahan lagi. Kira Cukup, mau? Mas. Cukup Mas. Cukup Mas itu aja, Bano, ya? nanti kita bisa coba olah-olah lagi. Ya, nanti Obrolan kita santai. coba kupas lagi, kita ngobrol lagi, Kira mau ya. Iya. Terima kasih. Kita sudah bisa diterima di Matenun. Cangkruk. Cangkruk. Ah, Ini saya senang lebih cangkruk. di cangkruknya Kiromo, atau yang kita bisa ini ya, ini diberikan nama cangkruknya Omah RK, Ruang kemuliaan, ya, ruang kebersamaan, ruang kebersamaan, ruang keterbukaan, ya, rumah kaca. Jadi tidak ada topeng lah istilahnya. Insya Allah itu. Insya Allah kita, Kemuliaan. kalau teman-teman orang Bogor khususnya dan sekitarnya, ya ayo coba mampir ke Omah RK. Monggo kita cangkruk bareng-bareng. Kita ngobrol dengan keterbukaan, kita ngobrol dengan kejujuran, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Ya. Di sini juga ada apa ya, kopi dan Ya, kita segala macam, ngopi-ngopi intinya santai lah, disampaikan. ngopi-ngopi santai. Ya, Jadi kita melepaskan apa? Seragam, Mas. seragam. Kita melepaskan Pakaian kita yang ya, kita lepaskan semua kemelekatan di sini. Iya. Ya, ego kita segala kita macam. ngobrol sebagai sama-sama hambanya Tuhan ini. Ya, kita Mbak Allah. ngobrol dengan istilahnya ya, kita tidak punya apa-apa, ya kembali juga akan tidak punya Nggak apa-apa. nggak apa-apa kan gitu. Ya, mudah-mudahan ini menjadi keberkahan kita semua, Amin. ya kan. Terima kasih sudah menyaksikan, menonton, Dengerin dan obrolan kita. dengerin obrolan kita dengan Kiromo Eko, ya kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam waras. Waras.